10 ide bisnis warung makanan rumahan yang selalu ramai pembeli, modal kecil, untung besar. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan motivasi wirausaha. Share juga ke teman-teman kamu biar semakin banyak yang dapat manfaat. Pernah nggak sih kamu ngerasa setiap akhir bulan dompet makin tipis, padahal kerjaan tetap itu saja? Sampai akhirnya muncul pikiran, apa aku harus mulai usaha sendiri ya? Tapi usaha apa yang pasti laku? Nah, kamu nggak sendirian. Banyak orang dewasa mulai sadar kalau satu sumber penghasilan itu nggak cukup lagi. Dan menariknya, ada satu jenis usaha yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah mati. Warung makanan rumahan. Kenapa? Karena satu hal, orang mungkin bisa nunda beli barang, tapi nggak bisa nunda makan. Dan di video ini, aku mau ajak kamu masuk ke dunia yang sederhana, tapi potensinya luar biasa, yaitu 10 ide bisnis warung makanan rumahan yang selalu ramai pembeli. Bahkan, kalau kamu mulai dari dapur kecil sekalipun, sebelum masuk ke daftar idenya, bayangin dulu satu hal. Kamu bangun pagi, masak menu favorit kamu, dapur harum, tetangga mulai nyapa, "Bu, jualan apa hari ini?" Dan itu bukan mimpi. Banyak warung besar sekarang mulainya dari suasana sesederhana itu. Oke, sekarang kita mulai. Pertama, warung nasi rumahan serba lauk. Ini adalah juara. Ide paling klasik, tapi nggak pernah sepi. Kenapa? Karena menu rumahan itu bikin orang nostalgia. Orang capek sama makanan instan, makanan mall, fast food, tapi balik ke rasa rumahan, tiba-tiba nyaman. Kedua, warung sayur matang. Cocok banget buat orang tua, pekerja, dan ibu muda yang sibuk. Kamu masak sayur-sayur simple, sop, sayur lodeh, tumis kangkung, dan dijual dalam porsi harian. Percaya deh, kalau satu ibu rumah tangga ketagihan, biasanya satu gang ikut beli. Ketiga, ayam geprek atau ayam serundeng rumahan. Makanan pedas itu candu, dan ayam murah, gampang diolah. Dan kamu cuma butuh diferensiasi di sambal. Sambal bawang yang pedas banget, sambal matah, sambal ijo bikin versi kamu sendiri, pasti ada penggemarnya. Keempat, warung soto atau bakso mini rumahan. Soto itu nggak lekang waktu. Dengan modal bumbu sederhana, kamu bisa bikin racikan khas yang beda dari warung lain. Orang itu gampang jatuh cinta sama kuah yang ngangenin. Kelima, nasi uduk atau nasi kuning pagi hari. Pagi adalah waktu emas. Orang berangkat kerja buru-buru, nggak sempat masak, dan menu pagi seperti ini selalu laris. Apalagi kalau aromanya sedap dan toppingnya lengkap. Keenam, warung snack dan gorengan rumahan. Gorengan itu magnet, semua kalangan suka. Kuncinya cuma dua, panas dan renyah. Kalau konsisten, pembeli bakal balik terus. Ketujuh, menu sehat rumahan. Tahun 2025, tren hidup sehat makin naik. Wrap sehat, salad simple, ayam kukus, smoothie bowl rumahan. Kamu bisa jadi pionir makanan sehat di lingkunganmu. Kedelapan, warung sambal rumahan. Ini cocok buat dapur kecil. Jual sambal botolan sambal freshly made atau paket sambal tambah lauk. Banyak orang malas bikin sambal sendiri, kamu tinggal isi kekosongan itu. Kesembilan, warung makanan Korea atau Jepang rumahan. Nggak perlu ribet seperti restoran. Cukup menu sederhana yang lagi hype, tteokbokki, karage, onigiri, atau kimchi rice. Pasar anak muda sampai ibu-ibu pun ada. Kesepuluh, warung camilan rumahan serba kue, puding, bolu kukus brownies lumer, dessert box, simple, tapi margin untungnya besar. Apalagi kalau kamu jual sistem pre-order, modal makin kecil. Dan yang paling penting adalah satu hal. Warung makanan rumahan itu bukan tentang punya dapur mewah, tapi tentang konsisten menjaga rasa, kebersihan, dan pelayanan. Karena ingat,
dalam bisnis makanan, yang kamu jual bukan cuma makanan, tapi juga kenyamanan, kebiasaan, dan kehangatan rasa rumahan. Nah, gitu deh pokoknya. Semangat terus, yang penting. Sampai jumpa di video berikutnya.